Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di hari Senin setelah 2 hari kita off ya, hari Sabtu dan Ahad. Dan seperti biasa Anda berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama dengan saya, Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda semua sahabat OTR ya, Off the Record. Ya, Mas Ersu sudah segar pulang dari Jogja? ya lumayan, masih agak lumayan tinggal sisa ngantuknya saja. Kita kelihatannya banyak sekali berita-berita yang mesti kita share kepada para pemirsa seperti biasa ya Mbak ya, karena hari Sabtu dan Ahad juga banyak sekali peristiwa yang terjadi gitu. Tapi tentu saja kalau saya baca-baca ini kok masih terus ya Mbak ya, cerita tentang pembunuhan brigadir tewasnya, bukan pembunuhan lah itu kita supaya netral ya, tewasnya Brigadir Yosua ini masih terus mendominasi pemberitaan media di luar berita-berita politik ya. Saya kira politik kemarin ada ya deklarasi beberapa orang yang mencalonkan Prabowo berpasangan dengan Jokowi gitu ya di Car Free Day. Terus apa lagi Mbak, banyak yang lain berita yang juga menurut saya layak kita soroti ini. Selama 2 hari terakhir ini ya Mas Ersu, itu tagar blokir Kominfo itu betul-betul ramai ya. Itu persoalan karena pemerintah akan blokir layanan sistem elektronik itu ya, yang tidak terdaftar di Kominfo. Nah, ini banyak protes mengenai hal tersebut. Jadi diblokir malah Kominfo ini usulan dari logika netizen memang berbeda gitu. Biasanya yang kena blokir tuh kita kan nggak tahu. Iya. Caranya tuh ya. Iya, ternyata rakyat juga ingin balas memblokir Kominfo begitu ya. Dianggap tidak adil, terutama bagi para gamers gitu. Ya, oke. Tapi menurut Anda kita mana yang masih tetap kuat di antara soal blokir-memblokir itu atau masih kasus Brigadir Yosua ya Mbak ya? Sepertinya kalau secara umum kasus Brigadir Yosua itu masih menjadi perhatian utama ya Mas Hersu, karena setiap hari selalu ada perkembangan begitu. Dan apalagi terakhir ini adalah kasusnya dari Brigadir Yosua ini yang sebelumnya ditangani oleh Polda Metro Jaya, yaitu kasus pelecehan, dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh Ibu Putri Chandrawati, dan juga satu lagi kasus tembak-menembak gitu ya, judulnya di versi polisi kan demikian, itu sekarang ditarik atau diambil ke Bareskrim. Jadi semua Bareskrim ya kan sedang menyelidiki laporan dari pihak keluarga Brigadir Yosua, yaitu soal pembunuhan berencana. Nah, sekarang semuanya dijadikan satu dengan alasan itu akan menjadi lebih efisien gitu. Ya. Dan saya kira saya sampai sekarang masih bertanya-tanya karena banyak sekali para pengamat hukum gitu, ahli pidana juga melihat sebenarnya nggak relevan lagi tuh kasus soal laporan dari Ibu Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua ini, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia gitu ya. Mau diapain lagi kasusnya itu udah selesai, udah gugur saja, karena kalau kemudian terus diberkas terus siapa yang jadi tersangkanya gitu, dan gimana nanti menyerahkan kepada jaksa siapa yang jadi tersangkanya. Jadi harusnya sekarang polisi itu fokus saja kepada soal dugaan pembunuhan berencana itu kan gitu ya. Betul. Kalau kita lihat ini sekarang justru yang lebih rajin memberi rilis itu bukannya Polri ya, Mabes Polri, tapi rajin memberi rilis ya Mbak ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi justru sekarang ini antar pengacara sepertinya ya yang saling bersahutan, yaitu dari pihak Sambo atau Pak Verdi Sambo itu adalah Arman Hanis begitu, dan kemudian dari pihak keluarga Yosua yaitu adalah Pak Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan. Nah, yang terakhir ini Arman Hanis mengatakan bahwa Yosua itu suka memakai parfum dari Ibu Putri begitu ya. menurut keterangan para ajudan lainnya demikian, dan juga pernah diketahui begitu secara tidak sengaja begitu bahwa dia pernah menodongkan pistol kepada foto dari Pak Verdi Sambo. Nah, ini maksudnya apa ya dengan memberikan keterangan itu gitu, termasuk memakai parfum dari Ibu Putri. Kalau saya sih mungkin persepsinya akan beda nih dengan Mas Hersu, tapi kalau bagi saya memakai parfum Ibu Putri, karena saya sendiri juga punya keluarga yang laki-laki ya, biasanya justru mereka tidak mau
terbawi gitu ya dengan wangi-wangi bunga atau jasmine, rose, misty dan sebagainya. Tapi biasanya itu kan memilih tobacco misalnya ya, forest gitu, wood gitu, kayu-kayuan, wangi kayu-kayuan yang pokoknya lebih kelihatan jantan begitu ya. Tapi rupanya kalau seandainya betul apa yang diklaim oleh pengacara tersebut, Yosua ini juga menyenangi parfum dari bosnya, yaitu istri bosnya, yang karena katanya dia kan walaupun dia ajudan tapi dia bertindak sebagai sopir dari Ibu Putri begitu. Nah, Ya, ini apa maksud dari pernyataan ini kalau menurut Mas Hersu? gini, kalau saya membayangkan gini, itu kalau ini cara berpikir laki-laki ya, saya menempatkan diri sebagai laki-laki, saya sebagai sopir, dan kemudian kita sering membawi parfum dari bos kita gitu kan, begitu. Kalau biasanya kan perempuan-perempuan seperti baunya semerbak gitu ya, ketika masuk ke dalam mobil kita udah mencium bau dari parfum itu obsesi gitu. Kita kalau saya memakai parfum dari jadi obsesi saya terhadap perempuan itu. Ini saya tidak ngomong Yosua, tapi Anda tanya Iya, secara umum. laki, ya itu obsesi. Itu satu sisi dari Yosuanya kan. Karena kan sebenarnya kan secara khusus parfum perempuan itu kan digunakan untuk memperkuat keperempuanannya dan semacam daya tarik untuk lawan jenis. Kan? Nah, begitu juga sebaliknya kan tadi Mbak Agi menyatakan bahwa kalau laki-laki kan baunya tobacco kan, jadi kesannya manly gitu, laki-laki. Ya. Karena itu tujuannya menunjukkan kejantanan pada lawan jenis bahwa jantan dengan pakai parfum itu. Nah, kedua menurut saya agak aneh kalau dia menggunakan itu tanpa Bu Putri ini mengetahui, karena begitu dia pakai juga, begitu dia masuk pasti Bu Putri akan kaget juga. Iya, betul. Kamu pakai parfum saya kan sebenarnya gitu, jadi nggak perlu ajudan yang negur. Dan kalau kemudian pakai parfumnya di mana ya yang dipakai, itu di dalam mobil atau di dalam kamar? Nggak mungkin juga. Dan kalau di dalam kamar kan pasti nggak akan ketahuan dari ajudan-ajudan lain gitu. Betul. Ini jadi tanya-tanya. Nah, tetapi gini, kalau kita mengikuti perkembangan apa yang disampaikan oleh Komnas HAM, misalnya Ketua Komnas HAM Taufan Damanik yang bicara di Metro TV ya kalau tidak salah itu ya. Sebenarnya jadinya bangunan-bangunan kecurigaan yang selama ini muncul di publik, apalagi diperkuat dengan kecurigaan dari para pengacara, itu sebenarnya menjadi terbantahkan semua kan ya. Dan kelihatannya ini dilokalisir menjadi persoalan bahwa memang Pak Ferdy Sambo tidak terlibat kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Dan apalagi kan Komnas HAM mengaku mereka melihat itu 20 CCTV dari 27 titik gitu ya. Betul. Ya, dari rumah pribadi di Saguling, dari rumah kemudian juga di komplek rumah dinas dan juga sekitar rumah dinas kan gitu. Jadi benar-benar ini terjadi di antara ini, bukan Pak Ferdy Sambo tidak terlibat dalam hal itu. Ini benar-benar konflik di antara para ajudan kan gitu. Nah, dan sebelumnya kan juga sebenarnya gini, saya jadi teringat Vera kan, menurut versi pengacara Vera juga pernah mengakui bukan mengakui, memberikan keterangan bahwa ketika terjadi video call dengan Brigadir Yosua, dia menyatakan bahwa Brigadir Yosua merasa diancam oleh oleh squad lama gitu ya. Ada belakangan kemudian Kamarudin Simanjuntak menjelaskan bahwa itu adalah yang mengancam itu namanya seorang ajudan lama berpangkat brigadir juga dengan inisialnya D kan gitu kan, siapa mereka ini squad lama gitu. Jadi ini bangunan-bangunan cerita yang kelihatannya kalau baik dari sisi Komnas HAM maupun dari sisi pengacara, saya melihatnya ini persoalannya menjadi terlokalisir di antara para ajudan. Gitu Mbak, kalau saya lihatnya ya. Iya betul Mas Hersu. Kalau bicara soal ajudan ini ada dua hal ini yang disoroti oleh media begitu ya, dan juga disoroti oleh publik karena peristiwanya ini di live gitu ya, disiarkan secara langsung. Yaitu yang pertama adalah ketika terjadi
jumpa pers sesudah Komnas HAM ini memeriksa dari 6 ajudan, karena harusnya 7 ajudan tapi 1 yang belum hadir dan rencananya akan diperiksa pada pekan ini. Nah, pada saat itu ketika Pak Khairul Anam yaitu menjelaskan, dia membuka sebuah kertas yang sangat lebar, dan kemudian kertas tersebut difoto oleh para media, oleh teman-teman media, dan kemudian juga direkam oleh kamera begitu ya. Dan kemudian dia buru-buru begitu, bagian ujungnya itu dilipat gitu. Itu disebut sebagai insiden melipat kertas begitu ya. Dan kemudian saya nonton itu, bahkan ada ya, sebelahnya ada polisi yang membantu, tidak dibiarkan membantu, jadi tetap Khairul Anam sendiri yang membuka kertas itu gitu. iya, dan kemudian media menanyakan kenapa dilipat gitu, tolong dibuka, dan dia tetap tidak mau membukanya. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan, kira-kira informasi apa yang ada di situ, di bagian kalau kita melihat itu mungkin dari Pak Khairul Anamnya sebelah kiri, pokoknya sebelah sisi ya, salah satu sisinya itu dilipat, dan sampai selesai juga masih dilipat. Dan kemudian yang kedua adalah keterangan dari Komnas HAM yang terakhir, versi Komnas HAM, yaitu bahwa Pak Ferdi Sambo itu dari Yogyakarta itu terbang dengan memakai pesawat sampai di lokasi rumah pribadi itu sekitar pukul 15.29, jadi berarti lebih dulu daripada kedatangan dari Ibu Putri yang menumpang kendaraan dari Jogja bersama rombongan, yaitu bersama dan bersama J begitu, dan bersama ajudan yang lainnya. Nah, di situ terus kemudian sesudah melakukan tes PCR, di situ juga tidak disebutkan bahwa Pak Ferdi Sambo melakukan tes PCR di situ, tapi J dan kemudian Ibu Putri itu melakukan tes PCR, dan sudah itu mereka menuju ke rumah dinas di mana terjadi menjadi tempat TKP dari terbunuhnya Yosua. Dan kemudian di situ tapi disebutkan bahwa sesudah Bu Putri itu pergi, Pak Ferdi Sambo itu menaiki kendaraan, dan kemudian entah menuju kemana, tidak disebutkan menuju tujuannya, tapi dia menaiki kendaraan, menjauhi dari rumah, dan kemudian menuju ke arah lain begitu. Dan tiba-tiba ada mendapatkan telepon dari Ibu Putri begitu, dan kendaraan Pak Ferdi Sambo ini berusaha untuk membalik arah, tapi karena kemacetan, karena agak sulit, sehingga Pak Ferdi Sambo ini secara tergesa-gesa keluar dari mobil dan kemudian berlari menuju ke rumah dinas tempat terjadinya TKP. Ini sungguh berbeda dengan keterangan yang lain, Mas Hersu, versi yang lain gitu. Nah, itulah yang menyebabkan terus kemudian saat ini ada pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak, yaitu sebagai kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, yaitu bahwa dia agak pesimis gitu ya, sudah merasa pesimis bahwa karena apa yang dilakukan oleh Kompolnas, Komnas HAM begitu, dan ada satu lagi yang dia sebutkan ya, itu berpihak. LPSK. Ya. Iya, LPSK itu berpihak kepada Polri, jadi mereka bekerja untuk Polri, begitu yang dikatakan oleh Kamarudin. Nah, sementara terakhir ini LPSK memang mengatakan bahwa mereka tidak berhasil untuk memeriksa Baradae dan juga Ibu Putri, apalagi Pak Ferdi Sambo begitu ya, karena saat ini Baradae ternyata sudah ditugaskan untuk masuk ke Brimob, sudah berada di Brimob, dan kemudian untuk walaupun dia mengajukan perlindungan ke LPSK, tapi tidak bisa diperiksa karena harus mengajukan permohonan dulu ke Brimob dari pihak LPSK tersebut. Jadi sampai sekarang memang belum ada proses untuk Putri, Ibu Putri maupun Baradae. Jadi ini memang tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya, bahwa ini akan cepat terungkap setelah diadakan otopsi ulang dan sebagainya, dan kemudian pengacara menemukan fakta-fakta yang dari keluarga yang ditugaskan untuk mengikuti otopsi ulang gitu kan. Betul. Kalau kita mengikuti itu kan ada penjelasannya jelas bahwa tetap menguatkan skenario awal yang disampaikan oleh pengacara bahwa ada pembunuhan berencana, apalagi katanya ada tembakan dari arah belakang kepala dan sebagainya, tembus sampai ke hidung dan sebagainya kan gitu ya, kalau versi dari pengacara itu kan. Nah, tapi saya kira kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Komnas HAM terakhir ini, itu sebenarnya ini harusnya ini persoalan sederhana kalau betul ya, kalau kita menggunakan logika dari Komnas, ya penjelasan dari Komnas HAM ya. Karena ini kan persoalan antar ajudan saja, diribut antar ajudan berakibat kematian. Saya pertanyaan kita, kok kenapa kalau ini persoalan antar ajudan mesti ditutup-tutupi gitu, dan kemudian apa kan sampai 3 hari baru diumumkan, terus banyak versi-versi mengapa gitu. Itu yang saya kira masih banyak bolong ya Mbak ya, yang kita
saya kira sekali lagi kita mengingatkan kepada viewer kita untuk mulai bersikap seperti seorang wartawan yang bersikap skeptis gitu setiap mendengar penjelasan gitu ya. Jangan semua kalau skeptis itu jangan karena ada semacam antipati gitu terhadap kepolisian, kemudian skeptisnya hanya penjelasan dari kepolisian. Ada kemarahan terhadap Komnas HAM gitu karena sebel itu, apalagi teman-teman yang saya kira pada waktu itu kecewa dengan Komnas HAM dalam penyidikan kasus KM 50, apapun yang disampaikan oleh Komnas HAM ditolak gitu. Sementara kalau penjelasan dari pengacara Kamarudin itu semuanya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Enggak, semua perlakuannya harus sama. Kita perlakuan skeptis semua ya, dari baik dari Komnas HAM, dari polisi, dari pengacara, ya kita harus bersikap skeptis, dan sambil dengan skeptis itu kita bisa mengembangkan nalar kita, kritis kita gitu untuk Iya, Mas Hersu. Jadi ada yang menarik yang dikatakan Mas Hersu tadi, yaitu bahwa Mas Hersu bertanya ya, kenapa kalau seandainya yang melakukan atau sebagai pelakunya ini hanyalah ajudan gitu ya, atau beberapa ajudan mungkin kalau seperti klaimnya dari Kamarudin itu kan dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dua orang demikian ya, karena begitu banyaknya bukti-bukti adanya penyiksaan dan kemudian juga adanya tembakan begitu. Tapi kalau kita melihat saat ini dan apa yang terjadi yang udah lalu, yaitu bahwa itu diumumkan 3 hari setelah terjadinya kematian, begitu kan, dengan alasan bahwa itu pada waktu itu adalah hari libur karena waktu itu adalah Idul Adha. Tapi ternyata kemarin hari Minggu, Mas Hersu, itu ada pernyataan kok dari Pak Kadif Humas, begitu, dari Pak Dedi Prasetyo, bahwa ini kasusnya sudah ditarik pada minggu ini, begitu. 2 kasus yang ada di bawah Polda Metro Jaya itu ditarik ke Bareskrim, begini-begini. Itu pernyataan kepada media. Artinya, walaupun hari Minggu, itu ternyata tetap saja polisi bekerja, begitu. Ada pernyataan. Ya kan? Ya, Mbak, yang soal alasannya itu bahwa Idul Adha itu semua itu cuma alasan dicari-cari, itu yang membuat kita bertanya-tanya kenapa gitu. Kenapa, ada apa begitu ya. Dan kemudian apalagi ditambah dengan pernyataan sementara begitu ya dari Kamarudin Simanjuntak, karena arah dari pistol itu kalau digambarkan sebelumnya pada konferensi pers yang pertama, kedua, dan seterusnya gitu ya, sebelum Bapak Budi Herdi itu ditarik dari Kapolres Jakarta Selatan, dinonaktifkan, itu kan pernyataannya adalah tembak-menembak itu terjadi pada posisi Brigadir Yosua ada di bawah, yaitu, dan kemudian Baradae itu ada di atas, di lantai atas. Tapi kalau melihat posisi dari tembakan seperti dijelaskan oleh Kamarudin Simanjuntak, itu posisinya bahkan hampir sejajar gitu ya. Kalau yang posisi dari belakang kepala itu kemudian tembus ke hidung, itu posisinya malah relatif sejajar gitu, karena ketika disejajarkan ke mata ternyata itu tidak tembus, tapi ketika diarahkan agak lebih ke bawah itu tembus di hidung, yang kemudian ada bekas jahitan. Dan kemudian juga yang dari bawah itu, yang dari leher begitu kan, tembusnya ke bibir begitu kan. Nah, kalau itu diduga itu arahnya dari bawah. Kalau seandainya arah dari atas pasti tembus juga ke bagian bahu samping begitu kan. Nah, itu artinya itu menandakan posisi dari si penembak itu, kalau seandainya dia bisa mengarahkan dari bawah begitu ya, terus kemudian dia dari belakang, artinya mungkin dalam keadaan yang hampir sejajar. Itu fakta dari forensik begitu menurut Kamarudin gitu ya. Kita kan masih menunggu nih, yang resmi belum ada. Nah, dari situ memang kita melihat ya ini agak memang bikin membingungkan ya Mas Hersu, karena ini terjadi di rumah seorang jenderal. Kalau seandainya pun ini ada sebuah squad lama, squad baru, kemudian tidak harmonis, tentunya Pak Ferdi Sambo pasti mengetahui itu. Kalau saya sih membayangkannya demikian, penciuman seorang orang yang sangat profesional, bahkan senior di bidang serse, itu pasti sedikit saja dia bisa mencium hal tersebut, apalagi ini berakibat kepada sesuatu yang sangat buruk gitu ya, tewasnya seseorang di bawah kekuasaan dia, bahkan di dalam rumahnya. Kenapa itu sampai terjadi? Masa kemudian dari netizen ini kan bertanya, sejauh mana pengetahuan dari Pak Ferdi Sambo tentang hal ini gitu? Kenapa tidak bisa diantisipasi? Apakah ini semua sebenarnya diketahui oleh Pak Ferdi Sambo? Itu yang terus bergulir selama ini. Ya. Oke. Jadi saya kira tetap positioning tadi itu ya, skeptis gitu ya, karena kalau
kalau jadi cepat mengambil kesimpulan itu nanti bingung nih dengan peristiwa ini yang terjadi ya. Karena ini saling mementahkan ya, skenario saling mentahkan dan kelihatannya cenderung dilokalisir gitu hanya peristiwa semacam itu. Kita harus tetap terbuka terhadap kemungkinan lain karena kita dituntut oleh sejak awal adanya semacam sikap skeptis terhadap fakta-fakta yang awal yang disodorkan oleh polisi. Ini kan seperti peribahasa akhirnya sekali lancung ke ujian selamanya tidak dipercaya kan gitu ya. Iya. Itu juga dengan posisi Komnas HAM gitu. Ini agak berat ya posisinya kita kalau saya lihat dari netizen gitu ya, dan ini representasi publik kan harusnya lembaga seperti Komnas HAM ini adalah lembaga independen gitu yang ketika misalnya keterangan polisi tidak dipercaya harusnya orang percaya pada Komnas HAM. Tapi sekarang juga nggak percaya juga kepada Komnas HAM. Kalau gitu gimana nih kan ini menurut saya jadi tantangan yang menarik nih Mbak Agi. Iya betul. Ini adalah tantangan bagi Komnas HAM untuk mengembalikan reputasinya ya. Karena setelah yang sebelumnya ini yang sering sekali disinggung oleh netizen kan soal KM 50 begitu. Di mana di sana korbannya lebih banyak lagi begitu. Dan kemudian juga netizen ini yang saya ikuti Mas Hersu, mereka mengkhawatirkan bahwa akan adanya korban lagi. Baik itu dia secara psikis atau mental dia merasa tertekan. Misalnya saat ini yang paling dikhawatirkan kalau netizen itu adalah Baradae. Mereka selalu menanyakan Mas Hersu, di mana Baradae, seperti merindukan seseorang padahal mereka belum pernah bertemu. Saya lihat kenapa mereka sangat ini, ya karena mereka mengkhawatirkan nasib dari Baradae tersebut begitu. Jangan sampai dia belum tahu bersalah kan kita. Pada waktu itu ya, dia kesannya jadi tumbalkan. Oke. Di luar itu saya kira kemarin kan media itu ya nyinggung-nyinggung sedikit karena memang saya kira media berhati-hati, beda dengan media sosial atau akun-akun yang seperti Opposite yang menyebut nama Rita Juliana ya, AKP Rita Juliana yang kemarin itu ya kita juga bahas yang disebut, mohon maaf ini sebagai mereka menyebut sebagai itu adalah will dari Pak Ferdy Sambo gitu, tapi ternyata belakangan sekarang muncul beritanya bahwa dia sudah menikah, dia sudah punya anak dan sebagainya. Saya kira gimana ya kita menempatkan posisi ini sebenarnya kalau mau clear ini mestinya dikeluarkan dari kasus ini karena kelihatannya tidak ada hubungannya kecuali kalau memang betul ada motifnya modus asmara gitu ya. Jadi jangan sampai ini mendistrak dari fokus penyidikan kan gitu ya Mbak ya. Dan kasihan juga AKP Rita Juliana dan keluarganya kalau kemudian seperti ini tidak ada kaitannya dengan soal begini kemudian dikait-kaitkan kan gitu. Iya betul Mas Hersu. Jadi sebelumnya kan mencuat ya dan itu sangat santer gitu baik di media mainstream maupun itu di media sosial keberadaan soal AKP Rita Juliana ini memiliki hubungan khusus dengan Pak Ferdy Sambo. Mereka di dalam narasi-narasi itu menduganya demikian begitu. Jadi seolah-olah Pak Sambo ini memiliki hubungan dan kemudian Ibu Putri juga memiliki hubungan dengan Brigadir J begitu ya. Jadi ada pola seperti itu. Tapi ternyata kemudian kita ketahui dari hasil penelusuran di akun dari Ibu Rita Juliana ini karena dia memang jarang mengupdate Mas Hersu. Jadi mungkin kalau kita menelusuri itu harus jauh sekali ke belakang sekitar tahun 2014, 2013 demikian. Kalau yang belakangan ini dia terupdate-nya adalah justru sebagai media, betul-betul sebagai berita di media mainstream. Kalau sebelumnya itu adalah di akunnya dia sendiri begitu dan ternyata ada foto-foto dia sedang mengandung gitu ya, terus kemudian memiliki anak dan kemudian foto pernikahannya pun kalau tidak salah pada tahun 2014 itu ada bersama yaitu menikah dengan Bapak Komang Yogi Aryawiguna. Yaitu kalau saya lihat saya menelusuri ini bertugas di Jember ya sekitar pokoknya di daerah Jawa Timur kalau tidak salah sebagai polisi ya sesama polisi betul pangkatnya kayaknya satu angkatan ya. Iya, pernah menjadi Kasat Reskrim, sepertinya sudah naik lagi mungkin sebagai Kabar Reskrim di daerah atau apa gitu. Ya, Kasat Reskrim belum Kabar. Kasat Reskrim mungkin ya, kalau Reskrim di pusat ya. Di pusat ya. Oke. Kita pindah ke topik yang lainnya ya. Kita ikut saja, nggak usah terlalu bingung, tapi kembangkan nalar yang skeptis dan kritis menghadapi info-info yang ada. Soal saya tadinya sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin kan saya termasuk orang yang gaptek nih soal PSI itu apaan sih. Yang saya kemarin agak khawatir adalah soal ancaman soal WhatsApp yang akan diblokir kalau tidak melaporkan ke Kominfo gitu. Tapi ternyata belakangan yang muncul justru persoalan kok kenapa ada
seperti PayPal segala macam stream kemudian diblokir gitu. Ini ada kepentingan kita nih kalau soal pemblokiran PayPal karena bagaimanapun kita suka menggunakan yang ini gitu. Nah, sementara yang lain-lain yang disebut katanya untuk judi dan sebagainya itu tidak diblokir oleh Kominfo. Apa sih sebenarnya ceritanya, Mbak? Jujur saya nggak begitu paham kalau soal ini. Sebetulnya saya juga nggak terlalu paham Mas Hersu, apalagi saya tidak suka main game ya. Makanya saya juga bertanya kepada anak saya, karena ini banyak menyangkut urusan anak-anak muda, walaupun mungkin bapak-bapak juga banyak ya yang memakai ini. Jadi yang diblokir itu adalah yang belum terdaftar begitu. Jadi PSE itu adalah penyelenggara sistem elektronik begitu ya. Jadi semua yang menyelenggarakan misalnya yang dia memiliki store gitu ya, yang kemudian kalau di sini dalam hal ini yang banyak disoroti adalah Steam misalnya ya, terus kemudian game-game yang lain lah, penyedia games begitu, tapi dia original biasanya, karena kan ada yang tidak original, dan ini original dia asli begitu ya, dan biasanya ini pulang kerja bapak-bapak ya umumnya main game gitu kan, ini yang merasa terganggu dengan diblokirnya situs-situs tersebut karena mereka katanya mereka belum mendaftar kepada Kominfo. Nah ini akibatnya sebetulnya mungkin kalau seandainya mereka belum mendaftar dan kemudian diblokir masih tidak apa-apa. Yang menjadi polemik adalah ketika situs-situs judi online yang juga mereka menyelenggarakan sistem secara elektronik ya, itu ternyata tidak diblokir begitu Mas Hersu. Jadi ini dianggap loh, apa nih, kenapa kok mereka tidak diblokir gitu, siapa penyelenggaranya, terus kemudian ada apa begitu kan, apakah ada sesuatu di baliknya dan sebagainya. Seperti misalnya untuk judi online ini misalnya adalah saya bacakan saja daripada salah ya, Top Fun Domino, QQ, MVP Domino, Pop Poker, Pop Gaple, Ludo Dream dan sebagainya begitu. Nah, itu tidak diblokir dan masih bisa digunakan gitu. Nah, ini yang menarik juga Mas Hersu, kemudian memang ada ini ya, ada yang viral begitu. Ada yang viral, ini ditulis oleh seorang mahasiswa yang pernah magang di Kominfo begitu. Jadi ini kan memang terjadi percakapan di media sosial yang selama 2 hari ini, kemarin saya pernah kirimkan juga mungkin ke Mas Hersu, bahwa blokir Kominfo itu dari kemarin sampai kemudian sekitar 4 jam yang lalu itu masih menjadi trending begitu. Bahkan trending nomor 1, ada sekitar 70 sekian tweet yang meminta untuk blokir Kominfo tersebut Mas Hersu. Dan kemudian anak ini namanya adalah Bambang Aradea Setiawan namanya. Dan kemudian ini banyak dikutip atau banyak di-share di IG dan juga di Twitter gitu. Itu status dia dan penjelasan dia. Ini mungkin bisa menjadi kritik bagi Kominfo karena sebelum saya ingin membacakan ini, saya sudah telusuri siapakah Bambang Aradea Setiawan ini. Ternyata dia adalah seorang mahasiswa gitu. Seorang mahasiswa. Dan kemudian jejak-jejaknya itu ada, dia dari Swadharma, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, yang lokasinya itu adalah di Jalan Malaka, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, jadi daerah kota sana ya. Dan kemudian itu adalah sebuah perguruan tinggi yang penggabungan antara STMIK Swadharma dan Politeknik Swadharma. Jadi ini perlu ya, konfirmasi semacam ini sebelum kita, karena banyak sekali di medsos kan, yang orangnya tidak ada, tapi dia menggunakan nama-nama yang lain atau nama palsu begitu. Nah, kalau Bambang Aradea ini, dia juga ada di LinkedIn namanya. Dia menulis seperti ini, menarik Mas Hersu. 1. Kegiatan Menkominfo lebih kepada surat menyurat, lebih ke pembuat kebijakan. Kalau ada persoalan teknis, bakal mereka lempar ke vendor atau anak PKL. Jadi Mas Bambang ini pernah magang di Kominfo rupanya. Dan dia menjelaskan soal ini atau sebagai kesaksian gitu ya. Dan 2, orang IT support di Menkominfo itu udah pada bapak-bapak. Banyak banget hal yang mereka nggak paham dan lempar ke anak PKL buat nyari tahu atau ngerjain. 3, walaupun ada embel-embel Kementerian Informatika di lembaganya, para pegawai Kominfo justru mayoritas gaptek total. Kesalahan IT, Mas Hersu kenapa ketawa? Membayangkan Mas Hersu seperti saya. Ya, saya membayangkan itu, oke. Ya. Jadi saya ulangi, 3, walaupun ada embel-embel Kementerian Informatika di lembaganya, para pegawai Kominfo justru mayoritas gaptek total. Permasalahan IT paling mendasar yang sebenarnya kalau searching bakal terpecahkan, mereka nggak bisa atau didominasi sama orang tua.
Nomor 4, kalau udah jam 12 ke atas, kegiatan para pegawai Kominfo bakal pasif. Ada yang tidur, ada yang nge-mall, ada yang nongkrong. Nomor 5, kurangi absen. Nomor 1, masuk jam 9 pagi, tapi di mesin absen jamnya dimundurin, gitu katanya. Ini menggelitik sekali anak ini ya. Yap, itu dia lembaga informatika di negara Wakanda. Oh, Bahkan selama saya pikir di Kominfo tadi, nggak taunya di Wakanda di ya. Wakanda, itulah itu apa jabnya itu ada di bawah kayak gitu. Tambahan, selama gue magang di situ nggak dapat bayaran sepeser pun. Jadi rupanya mungkin kalau ada beberapa memang saya lihat ya, kalau magang di BUMN atau di kementerian itu akan dapat bayaran gitu kan. Tapi ini rupanya dia nggak dapat gitu. Jadi anak ini menceritakan semuanya. Nah, saya nggak tahu tuh yang sebetulnya bagaimana. Kalau seandainya yang terjadi di negara Wakanda itu terjadi juga di Indonesia, saya rasa itu menjadi apa ya, menjadi pelajaran atau jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang apa Mas Hersu, fitnah atau memburukkan, itu cukup dianggap kalau menurut saya sih sebagai kritik membangun gitu. Ya, ini Wakandanesia. Saya kira di kantor Kominfo Wakandanesia. Oke, tapi ini saya kira sekarang ini memang menjadi nggak boleh main-main pemerintah, gitu ya, karena sekarang ini tanpa kita sadari di era digital semacam ini, kalau dulu kita di negara-negara demokrasi benar itu kan ada semacam pemerintahan bayangan gitu ya. Jadi ada kabinet bayangan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini ya kementerian-kementerian dengan mudah gitu, mereka bahkan bisa diretas oleh para anak-anak yang jagoan gitu dan semuanya dibongkar-bongkar gitu. Kalau ini tadi kan cerita pengalaman ya di negeri seorang anak PKL di negeri Wakanda, tapi kok mirip ya dengan saya, maksudnya bukan dengan di ya. Iya. Dan sepertinya itu Mas Hersu banyak terjadi sih ya. Sebenarnya tidak hanya terjadi saat ini, tapi di masa-masa yang sudah lalu kita kan tahu ya, misalnya kayak ada golden shake hand di Telkom, terus kemudian itu karena memang yang namanya informasi teknologi atau IT itu memang berkembang sangat pesat sehingga kadang usia itu bertambah, tapi tidak bertambahnya itu tidak signifikan untuk mengikuti perkembangan dari IT yang terbaru. Itu memang terjadi sehingga perlu ini memang diremajakan begitu. Ya, oke. Oke Mbak Agi, saya kira kita mesti sudah sampai di ujung perbincangan ya. Nggak terasa udah cukup panjang kita ngobrol-ngobrol kali ini. Kita akan ketemu lagi di besok ya, hari Selasa Mbak ya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Herzbun Arif. Dan saya Agi Beta. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.